Mbah Abdul Karim mempunyai garwa kalih. Oke. Dan alhamdulillah saya sudah bisa ittiba. Ittiba dengan Mbah Abdul Karim. Yang pertama istrinya nu mboten semerep namine. Dengan istri pertama nu nggadahi anak 12 apa 10 nggak ya 10. Termasuk yang saya ceritakan itu Kiai Muhammad itu dari istri yang pertama. Kiai Muhammad dan seterusnya banyak keluarga pun. Terus manten-manten Mbah Abdul Karim garwa malih yang kedua niku naminipun Mbah Muisa. Nah ini yang saya ngerti karena memang mbah saya yang jalur niki mau dari mbah kedua, Mbah Muisa. Terus dari Mbah Muisa niki lahir dua anak. Yang pertama Mu'inah perempuan, terus So'im. So'im ini nama kecilnya Mbah Musleh. Oke. Dari ibu yang asalnya orang Cepu, daerah Padangan. Niku Mbah Muisah. Mbah Muisah bin Mbah Murtado. Mbah Murtado bin sinten mbah munggahe sapa? Gak usah dibahas begini. Yang liabawan Syakik 2. Yang liab nggih niku ada sekitar 12. Dan satu persatunya niku kula mboten paham karena wong Mbah Muslim sebentar terus ditinggal abahnya Mbah Abdul Karim niku. Jadi wong sepuh Mbah Abdul Karim yang sudah sepuh niku terus nggadah putra malih kalih niku Mbah Diungi Mu'inah. Yang kedua Soib. Ya, terima kasih waktunya. Kaitanipun perjodohan iki nggih masyiatullah nggih. Tapi tetap ada asbab. Salah satu dari asbabnya itu Mbah Abdurrahman, kakek kami. Mbah Abdurrahman kakek kami itu asli orang Tangkir sini, orang pribumi. Beliau termasuk muhib lissalihin. Orang yang senang terhadap orang-orang saleh. Walaupun mungkin beliau sendiri kurang merasa mampu, tapi senang muhib dengan orang-orang saleh dan dari keluarga ingkang berada nisbat di lingkungan Tangkir niku Mbah Abdurrahman termasuk orang kaya, keluarga kaya. Dan kadang-kadang beliau itu ngaji di Kiai Muhammad. Kiai Muhammad niku omahe soto. Mbahipun Pak Zuaini Asrar. Mbah Kiai Muhammad itu putra Mbah Abdul Karim. Jadi kakaknya Mbah Musleh. Sebelum kenal dengan Mbah Musleh, Mbah Abdurrahman itu sudah kenal dengan kakaknya berupa Yai Muhammad Soto. Mungkin dari situ kot yakun nggih terus terjalin sinergi, akhirnya ana kesepakatan wong panjene asbab perjodohan ngoten niku. Dan yang terpokok memang Mbah Abdurrahman itu pengen duwe mantu sing alim, pengen duwe mantu sing pinter, sing kena dijak berjuang tengene desa Tangkir itu. Mungkin pertemuannya itu
mungkin untuk tahqiqnya bisa minta cerita Umi atau yang lain, karena dari awal saya sampaikan saya itu secara biologis anaknya Mbah Musleh, ya, tapi beliau meninggal saya masih umur 10 tahun. Cerita-cerita ini ya, saya dengar dari para sepuh-sepuh dulu. Ngoten. Lah niku mboten julukan. Nama kecilnya beliau Soim. Nama kecilnya beliau niku Soim, sampai mondok di mana-mana nggih nama Soim. Setelah haji, beliau berganti nama dengan Musleh. Itu nama setelah haji. Jadi bukan julukan Soim ahli puasa, terus akhirnya diberi nama Soim. Ini saya enggak jelas itu. Beliau nama kecilnya Soim. Mungkin inginnya Mbah Abdul Karim bin seneng poso. Tak jeneng noso. Terus mantun setelah haji, sebagaimana orang-orang dahulu niku napa diganti namanya. Di dalam berumah tangga, teman mungkin ada pembagian-pembagian tadi, bahwa memang ada tugas istri, ada tugas suami, dan seterusnya. Teman kadang-kadang nih nggih ana nggak ada kecocokan, tapi selama ini itu saya dengar sedikit sekali terjadi gap antara ini, dan bahkan selama 10 tahun saya bareng itu nggak ada istilahnya kerungu ribut antara bapak dan seorang anak ibu nih, sama sekali. Di rumah kami itu nggak ada omongan banter, keras-kerasan, nyentak. Beliau memang profilnya orang yang sabar. Mak saya ini orang neriman, Mbah Maslihah. Jadi wis penak genah-genahan. Dan punya garapan sawah dan yang lain, entah pengaturannya terus pundi ya. Memang di kalangan kiai ini kita sudah maklum, kiai ini tugasnya ngaji niku. Tapi bukan berarti kok meninggalkan usaha nggih mboten. Tapi yang melakukan usaha itu kan nggih mboten kiai sendiri. Ada nopo santri khidmah, ada bunyai yang biasanya perannya nggih tidak sedikit. Wong di dalam kehidupannya Rasulullah Muhammad SAW, kita enggak memungkiri akan peran Ummul Mukminin Sayyidina Khadijah dengan kekayaannya. Secara perekonomian kan nggih membantu di dalam perjuangannya Rasulullah. Di kalangan kiai ini nggih ngoten niku. Makanya kiai ini butuh sandaran bunyai sing sing gelem dijak berjuang, gelem ini, gelem meluangkan waktunya, qad yakun mencari maisah dan seterusnya, menghandle ngeten niku. Nggih ngoten. Setelah beliau topan itu kan proses dari awal tadi, beliau 24 jam dengan santri. Kalau mendidik santri nggih mulai pagi setelah subuh sampai malam, beliau bersama dengan santri, full kegiatannya untuk santri. Entah itu santri yang santri dari teman-teman santri yang memang datang santri, atau ngaji sing di rumahnya sini. Jadi kegiatannya penuh beliau
untuk santri. Dan taban beliau juga punya keluarga, punya anak-anak. Oke. Cara mendidik beliau ini saya pandang ini Mbah Muslih itu kok lebih cenderung pendidikannya niku dengan cara ingkang khusus, mboten koyok kebanyakan orang anaknya itu dikekang harus demikian ngoten, malah bebas. Atau mungkin nggih orang-orang ini sebagaimana akhir-akhir ini kita sadar anak-anak niku sakjane ora perlu untuk diseneni, digepuki dan yang lain. Sing penting di Fatihah menawa nggih dadi bagus. Apa mungkin dengan metode itu nggih? Teman ingkang secara penuh bisa merasakan pendidikan langsung nggih dari Umina yang masih tahu di keluarga, karena saya sendiri masih kecil waktu itu, tapi yang kami rasakan itu bentuk kesabarannya. Pendidikan di banyak malah justru dari Mbah Maslihah yang setiap hari bersamaan dengan anak. Atau mungkin beliau mendorong Mbah Maslihah untuk cara-cara demikian, akhirnya Mbah Maslihah garwanipun yang melaksanakan dari teori-teori yang beliau sampaikan bisa juga, ya mungkin gitu. Karena kita tahu bahwa konsep di dalam pendidikan yang awal itu kan memang ibu toh di rumah tangga niku. Niku madrasatul ula. Makanya nek golek bojo niku kon golek bojo sing salehah. Karena mereka itu yang mendidik anak-anak kita. Konsep yang full dengan anak itu kan. Tapi enggak menutup kemungkinan istri tadi mendapat support dari belakang beliau. Tapi yang diterapkan itu subhanallah ini lebih moderat, sama anak-anak itu sabar, nggak ada istilahnya gepuki anak nopo ngoten niku mboten enten. Piyambakipun waktu banyak untuk ngaji. Paling waktu makan bareng, kadang bareng. Itu pun nggak sepenuhnya bisa demikian mboten. Dan kami sebagai anak-anaknya nggih menyadari, karena kadang selesai ngaji itu ada tamu, ada kesibukan yang lain, kita nggak menuntut itu dan menyadari karena beliau sibuk. Perhatiannya nggih topan adalah kayak kalau mau tidur ngoten niku deloki anake. Jadi arahan pendidikan atau tarbiyah secara langsung ingkang dohir niku beliau kelihatan moderat sama keluarga. Dan terbukti ada dari saudara kami niku kan ada yang sekolah SMP, anak sing sekolah SD. Niku kalih beliau nggih apa jenenge sak karepe sok ben ana nggone dhewe-dhewe. Niku kan moderat lah orang itu kan. Iku piye anake sampean kok malah sekolah SD itu. Mestinya kan nggih aneh, anake kiai sekolah SD. Ini ngapunten nggih, mane maksudnya yang saya enggak mengucilkan SD dan yang lain. Yang mestinya kan biasanya mengarahkan itu sak jalur. Tapi ketika beliau dilapori sampeyan lah ana nggone dhewe-dhewe. Jadi pendidikannya beliau itu sering kami rasakan itu justru moderat tapi nggih tetap mengarahkan. Dikon rene ora gelem ya wis selesai. Allah.
gimana yang napa maslahat dan nyaman ngoten mawon. Mas kula kok ngoten kan. Nggih mboten bebas terserah ngoten lah. Diarahkan. Nggih, diarahkan yang sae. Nggih, topan arahanipun nggih sesuai dengan. Tapi ketika anak niku kok ternyata enggak mau nggih dibiarkan. Mboten terus digepui, terus dikekang kok harus gini. Malah justru jawabannya sok ben ana nggone dhewe-dhewe. Tapi saya yakin beliau mestinya nggih. Mau loh dari awal saya katakan bahwa ana ungkapan saiki bocah gak perlu diseneni, difatihai wae. Tapi nyatanya nggih dari saudara-saudara sing asale mbuling sekolah SMP, SMA ono sing ini di akhir ini ya juga balik ke kita lagi, balik gelem mondok maneh, balik. Nah kita roh lah iki dari beberapa saudara biyen akal tapi enggak tahu. Di akhir perjalanan itu ternyata nggih nekuni di pondok. Nah, ini sapa sing ngarahno? Mungkin berkat doa-doa beliau niku, Mas. Untuk anak kita itu yang yakin atas kekuasaan Allah. Gak mungkin lah kita niku hanya pendidikan itu zahiran wa batinan. Mendoakan. Ini anak-anak, ini teman-teman santri, ini. Ya yang menjadi pembeda mungkin kot yakun di pondok pesantren itu.